Alhamdulillahilladzi rafa'a alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Rumi yang melekat Allah, ada pertanyaan mengenai legalitas sebagai murid. Teman-teman, saya bukan orang sempurna. Saya hanya seorang hamba Allah, masih banyak kekurangan. Mikir-mikir dulu kalau mau jadi murid saya. Namun kalau pertanyaannya dalam bab ilmu hadis atau dalam bab tasawuf, ini dua hal yang berbeda. Berguru dalam ilmu riwayatul hadis, cukup kita mendengar hadir sudah sah menjadi murid. Adapun berguru dalam bab tasawuf, maka di situ ada, kalau dulu kita ngambil bayat, meskipun itu sudah saya tiadakan dalam thariqat yang saya anut dan saya ajarkan, tapi yang ada adalah ngaji, ta'lim, zikir, lalu riyadhah tertentu. Dalam hal ini, sahkah berguru lagi itu? Mengikuti dauh ajaran ulama-ulama kita yang sekarang juga melek dengan teknologi. Sekarang itu YouTube bisa menggantikan surat, bisa menggantikan hadir. Ditambah lagi karena pandemi tidak mungkin bertemu sering, bahkan mungkin susah bertemu, maka keniscayaan yang mesti terjadi adalah kita belajar lewat sosial media. Salah satunya YouTube kah, atau Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin barangkali ada yang menggunakan TikTok, Tik-Tik, apapun namanya, saya nggak tahu. Apakah sah jadi murid? Saya jawab dengan dua kategori. Murid dalam artian meriwayatkan kalam, maka sah jika mendengarkan dari channel-channel yang otoritatif, yang dapat izin. Ya, salah satunya Cafe Rumi, Ribat, Al-Badr, misalnya, itu semua saya izinkan. Adapun yang lain, harus hati-hati dulu karena ada yang memotong. Potongannya jika tidak betul-betul pas dengan apa yang saya maksud, maka dikhawatirkan ini berbahaya. Dalam hal ini para ulama kita mensyaratkan, misalnya di Mesir ada Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri, mereka berdua sepakat mengatakan bahwa sah berguru lewat YouTube apabila mendengar secara utuh. Tapi tabiat kita suka mendengar 10 menit, 3 menit, 5 menit, karena memang tabiat manusia mau instan. Inilah tidak adilnya kita dalam beragama. Jika kerja mau dari pagi sampai sore, tapi untuk beragama cukup 5 menit, 5 menit. Bagaimana mau jadi alim? Bagaimana mau jadi orang hebat dalam beragama? Tapi apabila mendengarkan dari channel yang sah, potongannya direkomendasikan oleh orang-orang yang ahli, maka sah sebagai murid dalam artian meriwayatkan saja, mendengarkan, meriwayatkan. Adapun murid dalam artian murid dalam bab thariqah tasawuf, maka ada adab-adabnya. Dan adab-adab ini bagi orang yang belum sampai kepada cinta kepada guru, ini akan menjadi beban. Tapi bagi orang-orang yang sudah mencintai gurunya, ini akan menjadi penyemangat malahkan. Nah, dalam hal ini misalnya ada adab berguru. Dalam adab berguru, baik ahlul Quran, ahlul hadis, begitu juga ahli tasawuf, itu ada sepakat bahwa murid di hadapan guru seperti jenazah baina yadail ghasil, di hadapan orang yang memandikannya, maka dia harus patuh. Dan itu tidak mungkin terwujud secara sepenuhnya lewat sosial media. Bahkan tidak jarang yang berguru di dunia sosial media itu sesuai nafsunya. Jika ada perbedaan pada orang yang diikuti, maka dia mulai menghujat, mengkritisi. Mengkritisi dalam niat menasihati tidak masalah. Tapi siapa kita mau menasihati seorang yang jauh lebih alim dari kita?